Assalamualaikum, halo balik lagi bareng Nubi Gadget. Di sini saya punya salah satu smartphone seri Redmi terbaik yang pernah saya pakai. Ini dia Redmi K20. Menurut saya kalau HP ini sempat bisa resmi masuk ke Indonesia, pastinya orang nggak akan ngelirik Redmi Note 9 Pro, meskipun usia HP ini udah cukup lama, dirilis sekitar 1 tahun yang lalu. Selain spek dan desainnya yang mantap, Redmi K20 termasuk dalam daftar smartphone yang lebih dulu kebagian update MIUI 12 versi stabil. Mau tahu apalagi menarik dari HP yang udah saya pakai selama 3 bulan ini? Langsung aja kita bahas di video kali ini. Nah, perlu tahu kalau Redmi K20 adalah versi China dari kembarannya yaitu Mi 9T yang merupakan versi global dari HP ini. Xiaomi biasanya ngebedain jajaran smartphone Mi sebagai smartphone premium dan Redmi adalah versi murahnya. Kali ini agak beda karena di sini antara Redmi K20 dan Mi 9T hampir nggak ada perbedaan secara spek hardware maupun build quality-nya. Soal desain nggak salah lagi, ini adalah desain terbaik dari seri Redmi yang pernah saya pegang. Bodi belakangnya full kaca dengan balutan warna hitam minimalis, serta sentuhan motif karbonnya kelihatan cakep banget. Bener-bener nggak layak dikasih label Redmi, mengingat bagian frame dari HP ini bukan terbuat dari plastik tapi metal. Tambahan akses warna merah di salah satu kameranya dan juga di bagian tombol power, kian membuat HP ini terlihat keren dan juga makin berkarakter. Desain layarnya nggak kalah keren. Di sini kita nggak bakal nemuin tompel atau notch di bagian layarnya. Jadi bener-bener full screen. Panel yang digunakan adalah AMOLED, resolusi Full HD+, ukuran layar 6,2 inch dengan bezel yang cukup tipis. Buat ngegame dan multimedia pasti asik kan, karena nggak lagi terganggu dengan lubang di layar seperti kebanyakan smartphone lainnya. Jadi untuk kamera selfie ya terpaksa harus ngumpet ke bagian atas. Modelnya pakai mekanisme pop-up yang punya efek lampu dan ngeluarin sound effect kalau sedang dipakai. Nah, jenis kamera selfie begini mungkin agak sedikit riskan buat sebagian orang, karena mekanisme naik turunnya dianggap rentan dan juga bikin repot. Ya, repot karena ada delay sewaktu fitur face unlock-nya dipakai, atau kalau punya kebiasaan selfie dan suka bolak-balik ngelihat hasilnya di galeri, ya kameranya juga akan ikutan bolak-balik naik turun. Tapi nggak masalah sih buat saya yang jarang selfie, karena konsekuensinya layar jadi kelihatan lebih lega tanpa diganggu adanya lubang kamera di bagian layar. Terus baterainya ya meskipun kapasitas 4000 mAh-nya nggak sebesar HP-HP Redmi sekarang, buat pemakaian saya sih udah lebih dari cukup. Seharian masih bisa dapat screen on time kira-kira 6 jam di sisa baterai 20%. Bisa lah sampai 7 jam kalau baterainya dihabisin. Chargingnya juga lumayan kenceng dengan charger 18 watt melalui port USB Type-C-nya. Butuh waktu 1 jam 34 menit untuk mengisi baterai mulai dari 17% sampai penuh. Soal performa nih, Redmi K20 dibekali SoC Snapdragon 730. Dan ngelihat skor Antutu benchmark-nya, bisalah mengejar Redmi Note 9 Pro yang pakai Snapdragon 720G. Ya, mungkin performanya sedikit berada di bawah seri Redmi lainnya, tapi experience bermain game di HP ini nggak bisa disamain. Respon layarnya oke, nggak ada notch yang menghalangi, saturasi warna panel AMOLED-nya cakep, pokoknya enak deh. Apalagi dengan adanya panel AMOLED, kita jadi bisa memanfaatin fitur Always On Display yang untuk kustomisasinya cukup banyak, so nggak melulu hanya nampilin jam serta indikator notifikasi. Ngomongin soal notif, HP ini masih punya LED notifikasi. Posisinya tepat berada di bagian atas dari kamera selfie-nya. Lanjut ke pembahasan sistem operasi, Redmi K20 ini sejatinya menggunakan ROM MIUI versi Cina, sedangkan kembarannya Mi 9T pakai ROM global. Namun saya nggak pakai kedua jenis ROM tersebut, tapi lebih memilih custom ROM dari Xiaomi.eu. Alasannya ya karena ROM ini basisnya memakai ROM China yang selalu lebih dulu up to date, plus udah dikustomisasi sehingga bebas dari iklan dan aplikasi bloatware. Nah, versi MIUI terakhirnya adalah MIUI 12.0.3 stabil, bukan beta loh. Mengenai fitur-fitur MIUI 12 sebenarnya udah pernah saya bahas loh di channel ini, tapi sebagai tambahan ada beberapa poin menarik seperti tampilan dark mode-nya kini bisa memaksa aplikasi yang sebenarnya nggak support dark mode jadi bisa ikutan gelap. Nggak semuanya bisa sih, dan implementasinya kadang nggak begitu sempurna. Tapi tenang aja, kita masih dikasih kebebasan kok untuk mengatur aplikasi mana yang dikecualikan dari fitur dark mode. Oh ya, fitur global dark mode ini hanya ada di MIUI yang berbasis Android 10 ya. Jadi mungkin bisa aja fitur ini absen di versi Android yang lebih rendah. Kemudian tampilan control center terbaru yang ada di MIUI 12 punya gesture yang berbeda untuk mengaksesnya, terpisah dengan notification center. Kalau nggak suka tampilan baru ini bisa dinonaktifkan loh, dan balik ke style notifikasi MIUI yang lama.
Selanjutnya fitur yang paling ditunggu-tunggu oleh para Mi fans, yaitu menghilangkan iklan hanya dengan satu tombol switch. Berhubung Redmi K20 yang saya pakai ini udah custom ROM, pastinya bebas iklan yang berasal dari sistem. Saya kasih bocoran caranya dengan mengetes di HP lain yang pakai MIUI 12 beta. Syaratnya harus login dulu dengan Mi account, ntar disitu ada satu opsi untuk menghilangkan semua iklan yang berasal dari sistem MIUI. Jadi nggak perlu lagi repot mematikan satu persatu seperti biasanya. Overall MIUI 12 di Redmi K20 ini terasa lebih smooth dibandingin sewaktu masih pakai MIUI 11. Terutama pada fitur gesture di mode full screen-nya udah semakin nyaman. Dengan spek RAM 6GB dan internal storage 128GB-nya, saat ini ada 100 lebih aplikasi yang terinstall dan HP ini masih sanggup diajak multitasking dengan lancar. Nah, terakhir ngebahas kamera. Speknya nggak neko-neko sih, mulai dari kamera selfie 20MP, kemudian 3 di bagian belakang, yang paling atas kamera telefoto 8MP, juga sekaligus berfungsi sebagai kamera potret. Terus kamera utamanya 48MP dan kamera ultrawide 13MP. Meskipun cuma ada 3, tapi semuanya kepake buat moto, nggak ada gimmick lensa makro ataupun kamera depth sensor. Well, kesimpulannya HP ini udah keren banget kan? Ditambah Redmi K20 ini masih ada fitur NFC loh. Kualitas suara dari jack audionya pun bisa ditingkatin dengan mengaktifkan mode Hi-Fi audio sewaktu dicolokin ke headphone ataupun earphone. Kelemahannya HP ini nggak punya slot micro SD, jadi pastiin pilih varian tertinggi dengan internal storage 128GB. Selain itu, meskipun masuk keluarga Redmi, HP ini nggak punya fitur infrared blaster seperti seri Redmi lainnya. Keluhan lain ya mungkin di fitur fingerprint yang berada di bagian layar. Kadang responsif, kadang juga mesti diulang beberapa kali baru bisa unlock. Terakhir, untuk pecinta Netflix, saran saya sebaiknya pertimbangkan memilih varian Mi 9T. Sedikit lebih mahal dari Redmi K20, tapi udah support Wideband L1. Ya sayang sekali meskipun speknya sama, Redmi K20 mentok sertifikasinya hanya sampai Wideband L3. Oke, sekian dulu video review dari saya. Seperti biasa, kalau suka sama video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian ya. Subscribe juga channel ini dan aktifin lonceng notifikasinya untuk mendapatkan video-video seputar gadget menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya, semoga bermanfaat dan wassalamualaikum.